Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Para asatid hafizakumullah, para wali santri, anak-anakku semuanya yang berada di rumah masing-masing, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya untuk mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesabaran menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam setiap kejadian yang menimpa kita, kalau itu adalah kebaikan, kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah ujian, keburukan, kekurangan, penyakit dan sebagainya, kita pandai untuk bersabar. Sehingga dua-duanya, sabar dan syukur, merupakan kebaikan bagi kita semuanya insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Jemaah sekalian, sekarang tanggal 11. Berarti Ramadan insya Allah tinggal berapa hari lagi? Bisa jadi tinggal 13 ataupun 12 hari lagi. Oleh karena itu, untuk bab Al-Mansurat wal Milah mungkin malam ini kita selesaikan ya. Maksudnya belum selesai sebenarnya, tapi kita bahas sampai malam hari ini. Insya Allah mulai besok kita akan membahas tentang Syahrul Ramadan, tentang puasa yang kaitannya dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Dalam membahas tentang Ramadan dan sekitarnya ya, dan permasalahannya, insya Allah kita akan mempelajari bersama-sama salah satu karya daripada Imam Ibnu Abi Dunya. Nah, adanya di kitab Maktabah Syamilah. Nah, nanti saya tadi sudah lihat bukunya, judulnya kalau nggak salah Fadailu Syahri Ramadan. Ya. Kitab Ibnu Abi Dunya ini isinya adalah riwayat-riwayat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekitar 63 hadis. Nah, kita akan ada yang isinya hampir mirip-mirip. Nah, insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita print dan bisa kita pelajari bersama ya hadis-hadisnya. Namanya kita juga nata'allam ma'an. Ya. Kita belajar bersama-sama. Imam Ibnu Abi Dunya ini nanti ada biografinya sedikit ya. Beliau termasuk ulama generasi salaf ya, generasi terdahulu. Lebih dahulu daripada Imam Nawawi. Begitu. Punya karya-karya yang luar biasa. Baik, itu besok insya Allah ya. Besok kita mulai membahas tentang Fadailu Ramadan dan juga puasa dan lain sebagainya. InsyaAllah. Malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin ini, karya Imam An-Nawawi,
Hadis yang nomor 32, 33, dan 34. Insya Allah kalau cukup waktunya hadis yang ke-35. Karena hadisnya 32, 33, 34 ini pendek. Ya. Kemudian hadis yang 35 sedikit panjang tetapi sama dengan hadis yang nomor 34. Baik, hadis yang nomor 32. Wa anhu radhiyallahu anhu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Qala khairun nasi linnasi ya'tuna bihim fis salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fil Islam. Kita sambung dengan hadis yang nomor 33. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajiballahu azza wa jalla min qaumin yudkhalunal jannah fis salasil. Yudkhalunal jannah fis salasil. Rawahuma Al-Bukhari. Di hadis yang nomor 32 nyambung dengan hadis yang nomor 33 ya. Yang dua-duanya riwayat Imam Al-Bukhari. Maknahu yu'sarun wa yuqayyadun summa yuslimun fayadkhulunal jannah. Nah, gitu ya. Wa anhu, dan dari beliau siapa? Hadis yang sebelumnya Abu Hurairah, kalau saya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mulai hadis yang nomor 27 adalah beliau, sahabat Abu Hurairah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sadarilah kita ini khairu ummah. Sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas. Oleh karena itu, walaupun di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ketika Allah mengatakan tentang Bani Israel, wa inni faddaltukum alal alamin. Ya. Aku memberikan keutamaan kalian siapa di sini? Bani Israel. Alal alamin, terhadap seluruh alam. Nah, oleh para ulama ditafsirkan Bani Israel itu sebaik-baik umat ya, di zamannya. Di zamannya ketika mereka bersama-sama Nabi Musa alaihi salam dan juga bersama-sama Nabi Isa alaihi salam, karena Nabi Bani Israel atau Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Ya. Nabi Isa juga begitu. Bani Israel. Nah, tetapi ketika datang Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya adalah kita semuanya, maka ayatnya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Seandainya Bani Israel mereka kemudian beriman kepada Rasulullah SAW alias masuk Islam, maka itu tentu lebih baik daripada orang yang tidak pernah mengimani Nabi sebelumnya. Gitu. Nah, seperti siapa? Sahabat Abdullah ibnu Salam, ya, yang beliau adalah seorang alim, ulamanya orang Yahudi di Madinah, yang kemudian beliau masuk Islam. Tapi hanya beberapa gelintir orang saja yang mau masuk Islam dari kalangan orang-orang Yahudi ini. Tentu beliau levelnya lebih tinggi, karena Rasulullah mengatakan kalau ahlul kitab masuk Islam itu maka akan diberikan 2 kali lipat ajroini, ya, akan diberikan 2 pahala.
pahala sebelumnya sudah meyakini apa yang diajarkan oleh Nabi sebelumnya, kemudian begitu Islam datang, masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah SAW. Itu pahalanya sangat besar. Nah, ayat ini apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, khairun nas linnas ya'tuna bihim fis salasil fi anakihim hatta yadkhulu fil Islam. Ya. Khairun nas linnas, sebaik-baik manusia untuk manusia adalah ya'tuna bihim fis salasil. Nah, mereka datang dalam keadaan as-salasil ini apa? Hah? Masa nggak tahu salasil? As-salasil itu rantai. Ya. As-salasil, dirantai. Kok bisa dirantai, orang dirantai, tapi jadi khairun nas? Itu bagaimana ceritanya ini ya? Yaitu nabihim fi salasil fi a'naqihim. Dirantainya itu di lehernya. Hatta yadkhulu fil Islam. Nah, sampai kemudian masuk Islam. Akan lebih jelas nanti di hadis yang nomor 33. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajiballahu azza wa jalla min qaumin yudkhalunal jannah fis salasil. Ya. Ajiba kalau dimaknai secara bahasa itu apa? Ajiba. Kalau ajaban li amril mu'min inna kulla amrahu khair. Sungguh sangat mentakjubkan, sungguh sangat mengherankan urusan orang mukmin. Kalau ajiballahu di sini bagaimana ini? Ajiballahu azza wa jalla, ya. Allah ta'ajjub, ya. Allah ta'ajjub min qaumin, dari kaum yudkhalunal jannah. Yudkhaluna ini al-mabni lil majhul, artinya apa? Mereka dimasukkan ke surga fisalasil. Dimasukkan ke surga fisalasil. Salasil tadi apa? Nah, maksudnya bagaimana? Apakah ada orang masuk surga itu dengan cara dirantai? Di hadis ini dan hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maknahu, artinya disebutkan oleh Imam Nawawi, yuksarun, ya, ditawan. Jadi terjadi pertempuran, peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir, kemudian orang kafir ini menjadi tawanan perang. Biasanya kalau orang ditawan itu yuqayyadun, diikat. Ya. Diikat dengan apa? Di antaranya dengan rantai, kan gitu ya. Tapi setelah itu mereka summa yuslimun, masuk Islam. Karena masuk Islam, akhirnya fayadkhulunal jannah. Fayadkhulunal jannah. Ada ya kisah-kisah orang masuk Islam, masuk Islam dalam waktu perang, begitu perang meninggal, masuk surga. Nah, dalam perang Uhud ada. Dalam kisah perang Uhud itu ada seorang Yahudi. Ya, ada orang Yahudi yang ketika Rasulullah berhadapan-hadapan dengan musuhnya, namanya kalau nggak salah Khuwairiq. Ya, wallahualam. Seingat saya Khuwairiq namanya. Jadi melihat Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Jumlahnya orang-orang Quraisy, ya. Musuhnya itu jumlahnya dalam perang Uhud berapa? 3.000 orang, ya. Nah, 3.000 orang. Ini harus belajar sirah lagi nih ya.
Wah, gawat ini. Kita tidak tahu sirah ini aib ya, aib. Harus belajar lagi sirah. Baca kitab Rohiqul Maktum paling tidak. Rohiqul Maktum itu segini ya. Ya alhamdulillah Ustaz ngajar, dengan ngajar itu akhirnya belajar. Ya. Khairu ta'allum at-ta'lim. Ya. 3.000 orang. Musuhnya 3.000 orang. Rasulullah berangkat dari Medina menuju Uhud, berapa orang awalnya? 1.000 orang. Di tengah jalan balik 300 orang. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Rasul Munafikin. Ra'isul Munafikin. Nah setelah itu ketika perang, orang Yahudi ini namanya Mukhairik ya. Beliau mengatakan kepada kawan-kawannya, kalian ini bagaimana? Kan ada perjanjian antara Rasulullah dengan orang Yahudi. Kalau Madinah diserang, harusnya mereka ini bantu. Itu kan perjanjian di awal. Ya. Piagam Madinah itu di antara isinya adalah, kalau seandainya Madinah itu diserang, orang Yahudi itu harus membantu. Ini enggak, dibiarkan Rasulullah melawan orang-orang musyrik. Akhirnya Mukhairik ini menyadari itu, mengatakan kepada kawan-kawannya, loh besok ini kan hari Sabtu katanya. Kata Mukhairik, enggak Sabtu-Sabtuan. Enggak Sabtu. Kalian tahu bahwasanya Muhammad itu benar-benar nabi yang dijanjikan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab kita. Nah, ini kalian biarkan dia berjuang seperti itu melawan orang-orang musyrik. Akhirnya tidak Sabtu-Sabtuan, dia pergi dan kemudian ikut dalam peperangan itu, meninggal, mati syahid. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin melihat seseorang ya, ahli surga tidak pernah sujud, maka lihatlah dia. Kan datang ke Rasul, masuk Islam, kemudian perang, meninggal, tidak pernah sholat. Ya. Kan gitu. Tidak pernah sholat, masuk Islam. Jadi yang paling penting itu kan masuk Islam, masuk surganya, masuk surganya kan. Nah, kita lama masuk Islam tapi akhirnya tidak masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini dia di surga. Nah, makanya di sini ajiballah azza wa jalla min qaumin, ya, Allah ta'ajub. Tidak usah ditanya bagaimana ta'ajubnya Allah. Ini dalam bab asma wa sifat ya. Pelajaran akidah kaitannya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya sifat fi'liyah. Ya, dalam Al-Qur'an itu banyak kata kerja yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang zil, misalnya Allah yang zil ila samai dunya. Allah turun ke langit dunia setiap malam, kan begitu ya. Kemudian juga Allah datang, ya. Dan lain sebagainya, itu adalah sifat fi'liyah. Kita dalam memahami apa yang dinisbahkan kepada Allah, kaidah kita itu mudah sebenarnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak menyerupai dengan apapun. Nah, jadi kalau Allah sami'un, Allah Maha mendengar, maka mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya manusia. Kan itu laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita mendengar harus dengan telinga. Allahu basir, Allah Maha melihat, ya. Kalau kita tidak ada cahaya, walaupun mata kita sehat, bisa melihat atau tidak? Tidak bisa. Gelap, ya. Orang bisa melihat itu perlu cahaya. Itu manusia. Tapi ke Allah tidak. Kita aja sama kucing beda. Betul apa tidak? Kucing itu walaupun gelap, bisa melihat atau tidak? Bisa. Kita tidak bisa. Apalagi hufas, ya. Hufas, tahu hufas? Kelelawar, ya. Kelelawar itu cari makannya malam apa siang?
Malam gelap gulita itu dia bisa melihat kalau di sana ada makanan itu malam. Kalau siang malah nggak bisa lihat. Nah, jadi Allah basir, Allah maha melihat. Jangan disamakan melihatnya Allah dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Maka ketika di sini disebutkan dalam hadis ini apa? Ajiballah, Allah ta'ajub. Maka ta'ajubnya itu jangan disamakan dengan manusia. Alhamdulillah kita. Yang penting adalah Allah sungguh sangat ta'ajub, padahal Allah maha mengetahui. Yang ngasih surga juga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih hidayah orang masuk Islam itu juga Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa hidayah dari Allah, seseorang walaupun kemudian diajak berkali-kali, ya tidak akan masuk Islam. Betul atau tidak? Nah, hidayah itu taufik ya. Ini orang ditawan kemudian masuk Islam. Sehingga karena masuk Islam kemudian masuk surga. Bukan berarti ketika masuk surga itu dirantai ya. Kalau masuk surga dirantai itu wallahu alam ya. Saya kok enggak pernah mendapatkannya orang masuk surga itu dirantai kan. Kok susah banget kalau masuk surganya dirantai kan. Ini kaitannya dengan di dunia ya. Di dunia karena menjadi tawanan perang. Oleh karena itu jemaah sekalian, para asatid ya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita tidak boleh bosan untuk ngajak orang kepada Islam. Coba non-muslim itu kan mayoritas sekarang ini, betul atau tidak? Kita saja di Indonesia mayoritasnya muslim. Coba kalau kita pergi ke Singapura. Singapura itu mayoritasnya bukan orang Islam. Atau ke Thailand. Nah, Ustaz sudah pernah ke Thailand ya. Nah, Thailand itu juga begitu. Tulisannya tulisan Jawa kan ya. Tulisan seperti tulisan huruf Hono Coroko itu ya. Nah, tidak ada yang dipaham. Mayoritasnya bukan muslim. Ya. Ke Burma juga mayoritasnya bukan muslim. Filipina mayoritasnya bukan muslim. Ke Cina apalagi ya. Mayoritasnya bukan muslim, India apalagi, ya, ke Eropa, ya, Amerika, Australia, semuanya mayoritasnya bukan muslim. Baru kalau kita pergi ke negara-negara Arab, baru mayoritasnya muslim. Nah, sekarang kalau kita ingin berkomunikasi dengan orang, tidak perlu datang ke Australia, tidak perlu datang ke Thailand, tidak perlu datang ke Singapura, betul apa tidak? Nah, hanya dengan HP kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia. Dakwahi mereka. Ya. Ajak mereka masuk Islam. Nah, ajak mereka masuk Islam. Nah, ini. Jadi insya Allah ya. Apalagi kondisi sekarang ya. Orang-orang Eropa itu setengah putus asa sekarang. Antar mereka sendiri sudah hubungan antar negara-negara Eropa ini lagi tidak baik. Karena apa? Masing-masing ngurusi negaranya sendiri-sendiri. Ketika mereka, Italia terutama ya, dan Spanyol ketika minta bantuan untuk virus corona ini ternyata tidak segera direspon. Malah Turki yang datang untuk membantu mereka. Nah ini luar biasa. Jadi adzan kumandang di Jerman, di Spanyol, di Italia kalau nggak salah ada ya adzan ya. Ini menandakan ada muqaddimah kebaikan ya. Bisa jadi setelah virus corona pergi ini, orang masuk Islam berbondong-bondong, siapa tahu. Ya. Sama dengan di zaman Rasulullah ketika turun ayat Al-Quran, Inna fatahna laka fatham mubina. Ya. Dan Rasulullah tidak bisa umroh gara-gara dilarang oleh orang-orang musyrik. Ya. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Pulang dari Mekah. Nah, itu sudah mau umroh tapi tidak bisa. Pulang, kemudian di tengah jalan turunlah Inna fatahna laka fatham mubina. Apa? Ternyata setelah itu Rasulullah berhasil menaklukkan Khaybar. Nah, gencatan senjata selama 10 tahun itu justru yang masuk Islam jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya. Termasuk diantaranya Raja Najasyi dan lain sebagainya. Jadi luar biasa. Kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah dari diturunkannya virus corona. Nah, kita khusnudzon saja.
Tapi kita diperintahkan untuk apa? Untuk aktif. Li ayyahdiyallahu bika, apa? Kelanjutan hadis ini. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Atau khairul laka minad dunya wa ma fiha. Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah kepada, kalau tidak salah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada waktu perang Khaybar. Beliau kan sakit mata. Setelah dikumpulkan, Rasulullah kan ini sudah beberapa orang ditunjuk jadi komandan perang, masih kalah, belum bisa menggempur benteng Yahudi yang jumlahnya ada 8 benteng di Khaybar itu kan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan malam itu, besok royah ini, bendera ini akan aku berikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Kalau orang ngaku cinta Allah dan Rasulnya itu banyak, ya, ngaku. Tapi kalau Allah mencintai dia, itu kan, makanya saat itu ya, malam itu semua sahabat berharap besok dialah yang diberikan bendera itu. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya betul-betul berharap saat itu, mudah-mudahan saya yang diberikan bendera itu. Karena apa? Karena Rasul mengatakan dia dicintai oleh Allah dan Rasul. Dan Allah akan memberikan kemenangan kepadanya. Ketika pagi hari dikumpulkan semuanya, dipandang oleh Rasulullah. Nah, ternyata yang absen itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ditanya, "Aina Ali?" Di mana Ali? Sakit mata wahai Rasul, disuruh panggil kan? Sakit mata, diludahi saja sama Rasulullah, sapu, langsung sembuh. Nah, itu mukjizat ya, jangan kalau kita yang begitu. Ya, sembuh. Nah, setelah sembuh, bendera itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, di antara pesan Rasulullah, wahai Ali, innaka sata'ti ahlal kitab. Yang kau perang ini itu ada ahlul kitab. Maka ud'uhum ilal Islam. Ya, ajak dulu masuk Islam. Nah, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin. Engkau bisa dari tanganmu Allah memberikan hidayah mereka masuk Islam, maka itu lebih baik daripada unta merah, atau lebih baik daripada dunia dan seisi. Maka jangan bakhil-bakhil antum kalau nge-share-share ya. Tidak apa-apa bersahabat dengan non-muslim, tapi ajak masuk Islam. Nah, kasih hadiah Quran ataupun hadis. Ya. Kasih pandangan tentang Islam. Insya Allah. Ya. Nah, makanya mereka yang sekarang hidup di Amerika, di Australia, di Eropa, yang bergabung di organisasi-organisasi dakwah Islam di sana, dan hampir setiap hari ada yang masuk Islam, itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Nah, mudah-mudahan salah satu di antara antum nanti tinggal di sana insya Allah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi ini kita diperintahkan untuk berdakwah kepada mereka. Karena bagi seseorang yang namanya sukses itu apa ukurannya? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah yang sukses. Sukses. Mereka walaupun ditawan, coba Al-Abbas, ya, paman Rasulullah, kapan masuk Islam beliau? Hah? Beliau itu dikisahkan ya, masuk Islamnya itu sebenarnya sudah lama, tapi ada yang mengatakan beliau tidak terang-terangan menyatakan diri keislaman. Yang jelas ketika Fathu Makkah, ya, beliau, Abu Sufyan kan begitu ya, nah itu sama-sama masuk Islamnya itu di situ Abu Sufyan. Makanya Rasulullah karena Abu Sufyan ketemu Rasul sebelum masuk ke Mekah, Rasul mengatakan, man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin, kan gitu ya. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman, ya, aman. Masuk
Islam. Padahal sebelumnya itu Abu Sufyan itu adalah komandan perang, panglima perangnya orang-orang musyrik. Di perang Ahzab beliaulah komandan. Di perang Uhud juga beliau kalau tidak salah. Karena Abu Jahal sudah tewas kayaknya. Abu Jahal kan mati di perang Badar kan. Abu Sufyan. Tapi kemudian Allah memberikan hidayah. Khalid bin Walid, Amr bin As, ya. Itu Masya Allah. Khalid bin Walid akhirnya mendapatkan gelar apa? Saifun min suyufillah, ya. Pedang daripada pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala, ya. Masuk Islamnya di saat jeda perjanjian Hudaybiyah itu kan. Sama dengan Amr bin As datang ke Madinah langsung menyatakan diri masuk Islam karena beliau ahli perang, maka langsung ditunjuk oleh Rasulullah menjadi komandan perang. Itu Khalid bin Walid. Jadi insyaallah yang paling penting itu bagaimana masuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa dukhilal jannah faqad faz. Maka marilah kita mencari cara bagaimana aktivitas kita sehari-hari, ya, itu bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga, insya Allah. Selanjutnya hadis yang berikut ini tidak ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, tapi juga riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha, rawahu Muslim. Nah, ini orang-orang pasar ini nanti ya, yang terkena ini ya, hadis ini. Wa an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu min qaulihi qala la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulus suq wala akhira man yakhruju minha fa innaha ma'raqatus syaitan wa biha yansibu rayatahu, rawahu Muslim. Warawahul Barqani fi sahihihi an Salman qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takun awwala man yadkhulus suq wala akhira man yakhruju minha fiha ba'dash syaitan wa farroha. Nah. Apa? Ini tentang apa ini? Hah? Tentang masjid dan pasar. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan ahabbul bilad, ya. Maksudnya di sini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Kita prihatin ya, sekarang ini lagi diuji oleh Allah, akhirnya masjid-masjid ini pada kosong. Tanpa corona saja sudah kosong, apalagi disuruh sekarang ini tambah ada alasan katanya kan begitu ya, Masya Allah. Luar biasa ya. Kita lihat Masjid Nabawi kosong, Masjidil Haram Mekah kosong, yang tawaf hanya beberapa gelintir orang. Ya. Insya Allah. Wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Lawan ahabbu itu adalah abghadu. Kalau hubbun itu cinta, kalau bughdun itu benci. Ahabbu yang paling dicintai, abghadu yang paling dibenci. Nah, tempat yang paling tidak disukai oleh Allah itu adalah pasar. Yang paling disukai adalah masjid. Nah, ya apa ini? Nah, ya. Nah, kita lihat kenapa kok begitu ya? Hadis yang setelahnya ya. Kenapa kok begitu? Nah, hadis yang setelahnya dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, nasihat Rasulullah kepada beliau, la takunanna, janganlah engkau wahai Salman kalau bisa awal man yadkhulus suq, orang pertama masuk ke pasar. Wala akhir man yakhruju minha, dan jangan jadi orang yang paling terakhir keluar darinya. Pertama kali masuk, keluarnya paling akhir. Fa innaha ma'raqatus syaitan, karena pasar itu ini
kalau disebutkan di sini ma'rokah ya, tempat pertempurannya syaitan. Artinya ngumpulnya syaitan itu di sana. Nah, ya, ngumpulnya syaitan itu di pasar. Wa biha yansibu rayatahu, di pasar itulah setan menancapkan benderanya. Ya. Jadi menunjukkan memang hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim ya. Dalam riwayat yang lain ya, la takun awwala man yadkhulus suq wala akhira man yakhruju minha fiha badus syaitan wa farroha. Karena di pasar itu tempat apa? Bado yabidu, badot at-dajajatu. Ba itu antum ta'rif ya. Telur, kalau bado bertelur. Jadi setan itu ada pembahasan ya. Setan itu beranak apa bertelur? Nah, kan? Nah, kalau menurut riwayat hadis ini setan itu bertelur. Nah. Jadi bado syaiton wa farroha ya. Tapi ada yang mengatakan ini kinayah ya, tidak arti sebenarnya. Hada kinayatun an annal aswaq mahallul ma'asi. Ya. Pasar itu tempatnya maksiat. Kenapa? Wis ndak lepas kalau namanya pasar itu ya. Pasar itu isinya ya, disebutkan di sini. Kenapa kok seperti itu ya? Tapi nggak ada pasar ya susah kita kan. Tempat li'annaha makanul ghaflah minallahi ta'ala. Kalau masjid itu kan makan zikrullah. Masjid itu tempatnya zikrullah. Tapi kalau pasar itu makanul ghaflah. Lalai dari mengingat Allah. Wal khida, tempat tipu menipu itu ya di pasar. Wal gish ya. Saat curang itu juga di pasar. Wal aiman al-kadzibah, sumpah-sumpah bohong itu ya di pasar. Nah itulah apalagi pedagang-pedagang yang curang ya. Oh jelas modalnya itu 50.000, dia bilang 100.000. Ya Allah. Ini barang sudah 10 hari yang lalu diambil, dia bilang ini baru kemarin saya ambil. Oh, benar 10 hari yang lalu. Dan pakai sumpah lagi kan. Nah, makanya nasihat Rasulullah, kalau kita berada di pasar jangan lama-lama. Nah, tapi sekarang ini orang dibangun pasar-pasar modern alias mall-mall. Nah, ya. Jadi di mall itu jangan dikata, jangan dianggap yang namanya tempatnya setan itu hanya di pasar Madiopuro, pasar-pasar ini enggak ya. Ya. Itu di mall walaupun full AC ya, itu tetap saja juga tempatnya setan ya. Jangan lama-lama kalau di sana. Makanya paling bagus itu kalau mau belanja itu ditulis ya. Jadi kalau ke pasar itu seperti orang mau ke kamar mandi, antum ya. Sudah mau buang air kecil ataupun buang air besar, itu kan ke kamar mandinya cepet-cepet kan gitu ya. Ke pasar itu seperti itu. Cepet-cepet selesai pulang sudah. Jangan lama-lama. Ya. Jangan lama-lama. Kalau yang jual bagaimana Mbak Us ya? Ini. Ya. Kalau yang jual itu ada hadis yang lain ya. Ya, hadis yang lainnya itu bagaimana? Seorang pedagang yang jujur, maka doanya Rasulullah apa untuk mereka ini? Burika. Burika, diberkahi. Yang penting jujur. Tapi kalau sudah habis barangnya, segera pulang. Nggak usah lama-lama di pasar kan gitu ya. Kalau sudah selesai, nggak usah lama-lama. Karena pasar itu tempatnya seperti. Tapi itu kan sekali lagi ini bukan berarti ini dilarang membuat pasar atau dilarang pergi ke pasar, tidak ya. Nah, ini hanya
nasihat Rasulullah SAW tentang hakikat pasar itu seperti itu, supaya kita hati-hati di pasar. Insya Allah. Kalau coba ya, saya biasanya, wah ini udah habis waktunya. Hari Rebu ngisi pengajian di salah satu masjid. Berangkat sebelum subuh tentunya kan. Sebelum subuh berangkat itu juga orang-orang yang ke pasar itu berangkatnya sebelum subuh. Ya, menggok ke pasar ya, bawa barang dagangan apa semuanya itu bukan 1-2 orang, banyak yang seperti itu. Ya mudah-mudahan mereka sholat kan gitu ya. Nah, kalau ke pasar kemudian toto-toto barangnya sampai matahari terbit kan berarti tidak sholat. Lah terus bagaimana mau diberkahi rezekinya itulah. Paling bagus ya setelah subuh baru kemudian toto. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rfa'na al bala wal waba wal ghala wal corona wa ghairaha ma la yarfa'u ghairuka ya qawiyyu ya matin. Wa ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.